Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul muayyad, fa huwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 55 yang khotib bacakan tadi, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah kamu memberikan peringatan, karena sungguh peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam kesempatan khutbah kali ini khotib ingin memberikan tazkirah, peringatan khususnya bagi diri khotib sendiri, umumnya untuk semua yang hadir tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini, bahwa alhamdulillah wa syukurillah kita pada hampir sebulan yang lalu telah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, di mana kita maklumi hakikat disyariatkan ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua, kita semua mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahih, yakni mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak tanduk kita. Termasuk tentunya dalam memutuskan suatu hukum di pengadilan harus didasari kaitan dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Karena kalau memutuskan suatu hukum tidak didasari karena takwa kepada Allah, khawatir akan diancam dengan api neraka di yaumil qiyamah kelak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu salasatun, isnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3 golongan. Yang 2 golongan akan masuk ke dalam api neraka, yang 1 golongan akan masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, yang dimaksud 2 golongan hakim yang akan diancam dengan api neraka, yang pertama adalah seorang hakim yang jadi hakimnya itu dipaksakan, dalam arti dia sebenarnya belum layak untuk menjadi hakim, akan tapi karena mungkin ada kedekatan dengan penguasa, akhirnya diangkat menjadi hakim, sehingga ketika memutuskan suatu hukum bukan berdasarkan ilmu, akan tapi hanya kira-kira memutuskannya, ini diancam dengan akan masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, Rasulullah melanjutkan,
yang diancam dengan api neraka, seorang hakim sebenarnya dia sudah pas untuk menjadi hakim. Keilmuannya sudah mumpuni, bahkan dikatakan sebagai ahli atau pakar. Namun ketika memutuskan hukumnya itu, mungkin karena dijanjikan sesuatu, akhirnya memutuskan hukumnya tidak sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Akhirnya diselewengkan, maka ini pun akan diancam dengan api neraka. Sedangkan satu hakim yang akan menjadi ahli surga adalah seorang hakim yang ilmunya mumpuni, ahli di bidangnya, dan ketika memutuskannya sesuai dengan aturan dan tidak karena sesuatu hal, akan tapi betul-betul sesuai dengan ilmu yang telah dimiliki, dengan sejujur-jujurnya. Ini yang akan menjadi ahli surga. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita selalu takwa Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita dengan bertakwa kepada Allah, kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Hidup ini akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalilnya bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah di dunia ini yang fana ini, yang temporer ini, yang sementara ini, kita akan bahagia, akan mulia. Bisa kita ambil dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa mulianya seseorang pada hakikatnya bukanlah karena jabatannya. Bisa saja seorang pembantu, rakyat jelata, mulia di sisi Allah manakala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja seorang presiden atau raja menjadi hina di mata Allah manakala dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga karena harta kekayaan mulianya seseorang. Dan bukan juga karena katakanlah titel atau gelarnya seseorang. Bukan juga karena keturunannya, bukan juga karena ganteng dan cantiknya. Akan tapi mulianya seseorang hakikatnya adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka jelas orang ini adalah orang yang mulia. Ketika Allah sudah memuliakannya, jelas hidupnya akan bahagia. Sementara ketika dia di akhirat kelak, di mana di akhirat kelak nanti manusia akan dibagi dua golongan. Ada dua klasifikasi, yakni ada yang ahlul jannah, ahli surga, dan yang kedua akan ada yang menjadi ahlun nar, ahli neraka. Dalil bahwa di akhirat kelak akan dibagi dua kelompok ini bisa dibaca dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7. Allah dengan tegas telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yakni
satu kelompok manusia akan disiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang amat panas. Luar biasa. Bagi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan, dan pasti janjinya akan terbukti, innallaha la yukhliful mi'ad. Di mana Allah janjikan bagi orang yang selalu bertakwa kepada Allah di dunianya, nanti di akhiratnya akan digolongkan ke dalam golongan ahlul jannah, yakni ahli surganya Allah. Dalilnya bisa dibaca dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u, hendaklah kalian bergegas ila maghfiratin mir rabbikum, untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu bagikan 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah saum di bulan Ramadan yang telah kita lalui ini, di mana hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Allah menghendaki supaya kita bertakwa, pada hakikatnya karena Allah sayang kepada kita, supaya hidup kita ini bahagia fid dunya wal akhirah. Di dunia bahagia, juga di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu hadzar. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.